Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta, dan apa telah terjadi di hari Minggu Pentakosta? Ada sebuah pergantian ilahi telah terjadi. Yesus di kayu salib telah melakukan pertukaran ilahi untuk kami. Dia telah gantikan dosa-dosa kami dengan korban dirinya untuk memberi kami keselamatan yang kekal. Lalu di hari Pentakosta, Tuhan memberikan kami sebagai satu gantian lagi, dan gantiannya dengan Roh Kudus yang mengurapi kami. Pergantian yang benar dan menghasilkan umat-umatnya yang percaya menjadi sesuatu komunitas yang dibangkitkan oleh kabar baiknya. Amin. Mari kita membacakan di Yesaya 61 ayat 1-3. Yesaya pasal 61 ayat 1-3. Mari kita membacakan ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran dan juga tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Sungguh luar biasa firman ini. Di saat saya membacakan firman Tuhan di Yesaya 61 ini, aku tertarik dengan satu kata yang membuat saya begitu begirang sekali. Suatu wahyu yang begitu luar biasa untuk aku. Dan kata itu adalah ganti. Sebagai gantinya. Mari kita mengulang lagi ya. Perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Memakai pakaian pujian ganti semangat yang pudar. Apa itu artinya? Mari kita membahaskan tentang perhiasan kepala yang diganti abu. Saudara-saudara, di dalam budaya kuno, abu diletakkan di kepala seseorang ketika ada bencana atau malapetaka. Puing-puing atau asap debu reruntuhan yang akibat dari kehancuran itu telah diletakkan di kepala. Kejadian ini telah melambangkan kesedihan dalam pikiran atau kondisi mental seseorang yang telah hilang segalanya, harta bendanya, atau kehilangan keluarganya akibat dari korban bencana. Manusia ini tidak bisa lagi memegang emosinya, tidak bisa pegang lagi perasaan yang kesedihan ini. Dan tapi Tuhan berkata dalam Yesaya 61 ayat 3 berkata, Roh Allah akan menggantikan abu yang di kepala itu dengan perhiasan kepala. Perhiasan kepala ada dua contoh. Mari kita lihat di gambaran yang berikutnya. Lihatlah wanita ini, di atas kepalanya ada satu penghiasan yang indah. Penghiasan ini dia adalah seorang bridesmaid. Bridesmaid adalah seorang yang paling penting dalam satu pernikahan. Dia yang atur segalanya sebelum pengantin masuk, dan acara segalanya diatur oleh bridesmaid. Dia karena diserahkan kepercayaannya untuk mengatur perkawinan ini. Wanita ini yang di atas kepalanya telah diletakkan perhiasan yang indah ini adalah satu lambang yang Tuhan memberikan wanita ini satu kesempatan kembali lagi. Jadi, dia menjadi seorang yang penting, seorang yang dihormati, akan dipakai oleh Tuhan. Ada satu hari kami akan kembali ke dalam pernikahan ilahi kami, dan Tuhan akan memakaikan kami dan kembalikan kami menjadi seorang yang penting dipakai oleh Tuhan untuk ditugaskan untuk pemimpin satu acara yang luar biasa. Dan lihatlah juga di foto yang berikutnya, yaitu satu jenderal namanya Jenderal Kaisar di zaman Romawi. Di zaman Romawi, Kaisar memakainya bukan penghiasan yang indah, tapi penghiasan yang sungguh dihormati. Hanya seorang panglima yang sudah mengatasi hal-hal yang besar, yang sudah memenangi banyak perang, baru bisa memakai penghiasan ini. Saudara-saudara, Tuhan berkata, kalau engkau telah kehilangan sesuatu karena bencana, sedih dan letih lesu, dan kehilangan segalanya,
karena ada kecelakaan atau bencana yang merampokkan satu kehidupanmu, Tuhan akan menggantikan hal-hal itu dengan taruh satu penghiasan kepala seperti Jenderal Romawi ini, satu kemenangan, lambang kemenangan. Saya yakin di saat engkau Roh Allah di dalammu, Tuhan akan memberikan satu kecantikan untuk wanita, satu kemenangan untuk pria. Amin. Mari kita maju ke kedua. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Saudara-saudara, orang yang memakai kain kabung adalah orang yang telah kehilangan sesuatu yang berharga. Seperti orang yang berduka cita. Hatinya begitu sakit seperti kehilangan setengah tubuh dan jiwanya. Mereka menangis dari pagi sampai malam. Berduka sampai tidak ada kata untuk diuraikan. Dan tangisnya mengeringkan mata air dan kulit sampai keriput. Saya ingin memberikan satu foto ya, untuk melihat seorang yang telah sedih. Ada satu fotografer yang namanya Lee Jeffries yang memfotokan wanita ini yang sedang sedih, yang tidak ada tempat tinggal, hanya tinggal di jalanan. Lihatlah foto ini dan engkau akan melihat seorang muda tetapi sedihnya sampai mukanya sungguh kering karena tangisannya sudah begitu parah dan kulitnya karena menangis siang malam menjadi keriput. Kalau seorang telah menangis sampai kewalahan dan tidak ada tenaga di saatnya mereka menghadapi hidup di masa depan, mereka seperti ingin memakai kain kabung untuk menutup mukanya. Di zaman sekarang kita pakai kacamata gelap ya. Tapi zaman dulu kalau mereka sedih, tidak ada harapan, dan mereka memakai kain kabung untuk tutup mukanya karena mukanya sudah keriputan, kering, sudah tidak lagi indah dilihatkan. Tetapi Yesaya berkata bahwa Roh Allah akan menggantikan kain kabung itu dengan minyak. Di Israel ada sesuatu buah yang mempunyai khasiat untuk menyembuh, menyelebab dan memulihkan, yaitu buah zaitun. Di dunia kosmetik, kalau ingin menyelebabkan kulit, mereka selalu memakai minyak yang mendasarkan dari minyak buah zaitun. Seperti kami telah katakan, minyak zaitun memiliki khasiat untuk menyembuh, menyelebabkan, dan memulihkan kulit yang kering dan memudahkan kulit seseorang. Yesaya berkata, Roh Allah akan berfungsi seperti minyak zaitun, akan menggirangkan, menyegarkan hati, menyelebabkan mata dan hidup kami, supaya kami bisa berpesta dan bersuka cita lagi. Inilah apa yang Tuhan membahaskan lewat firman ini. Sungguh ajaib Tuhan Allah Bapa kami, dengan minyak yang akan menyelebabkan kulit kami yang kering, akibatnya tangis dari pagi sampai malam. Yang ketiga, puji-pujian diganti semangat yang pudar. Puji-pujian diganti semangat yang pudar. Apa yang menyebabkan semangat kami untuk pudar? Di dalam peristiwa wabah virus COVID-19 ini, saat ini, kami telah mendengar banyak kabar yang buruk. Seperti ada yang kehilangan kerja dan tidak bisa melihat masa depan mereka. Mempunyai pikiran dan mengkhawatirkan. Dan ada pertanyaan bahwa bisnis ini bisa tahan berapa lama lagi. Dan di mana-mana kami telah dengar berita yang buruk dan negatif. Kalau kami mendengarkan hal-hal ini, semangat kami akan pudar. Ya, tetapi Yesaya 61 ayat 3 berkata, Roh Allah akan menggantikan semangat yang pudar dengan puji-pujian. Di Alkitab berkata, kalau kami diberikan puji-pujian oleh Tuhan, itu selalu di dalam bentuk pakaian. Pakaian pujian atau di bahasa Inggris adalah the garment of praise. Saya ingin memberikan satu contoh waktu saya dalam peristiwa yang buruk. Ini masa yang dulu ya. Saya ada banyak terasa malu, saya tidak berani keluar, dan saya beli makanan juga harus minta istriku yang belikan. Karena saya takut di luar aku akan jumpa orang yang kenal, dan saya dipaksa untuk jujur ya, berkata, kalau mereka tanya bagaimana sekarang, saya harus jujur ya, saya ada perasaan malu dan saya takut untuk menghadapi mereka ya, karena kondisi yang sungguh buruk di dalam keluarga kami ya.
Dan 2 tahun kemudian, Tuhan memulihkan saya dan kembalikan saya apa yang saya hilangkan. Saya puji Tuhan. Ada satu hari, saya ingat sekali. Aku balik dari kantor dan lalu aku berkata kepada saya sampai di rumah saya, lalu aku berkata kepada istri dan anakku, ayo ganti baju yang bagus dan kami akan keluar makan di restoran. Dan anakku berkata begini, kalau papa memakai baju yang bagus dan mengundang kami untuk keluar, berarti semangat papa sudah kembali dan dia ada kabar baik untuk kami. Anakku berkata begitu. Saudara-saudara, Tuhan ingin memberikan kami pakaian puji-pujian. Amin. Saudara-saudara, ayat-ayat ini telah dibacakan pertama kali di saat Nabi Yesaya kembali di hadapan orang-orang Yahudi yang telah berada di dalam situasi pengasingan di Babel. Dan mereka dalam situasi pengasingan di Babel sudah selama 70 tahun. Dan di dalam pengasingan ini, mereka telah berdoa, berharap, menunggu, dan mengingatkan kepada Allah bahwa Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu. Tolonglah kami. Orang-orang Yahudi diberikan hidup yang berbatas dalam pengasingan ini. Mereka menangis sampai mata dan kulit mereka kering, banyak yang kehilangan kekasih, berduka cita dan jauh dari semangat untuk membangun hidupnya lagi. Sudah tidak ada hasrat lagi membangunkan hidup mereka lagi karena semuanya mereka sudah hancur dan kota-kotanya sudah hancur dan bangsa Yahudi ada dalam satu pengasingan. Di tempat ini, engkau akan melihat bahwa tempatnya seperti bencana, di mana-mana kamu melihat kepalanya diberikan abu untuk berkata bahwa mereka telah lepas dari segala harapan. Yesaya mulai berkata, dan Yesaya melihat keadaan itu, dan mulai berdoa, dan Yesaya mendeklarasikan bahwa Allah Bapa kami sempat untuk mendengar dan akan melakukan sesuatu penggantian mulai saat Roh Allah yang mengurapi Nabi Yesaya. Saudara-saudara, penggantian telah terjadi di saat Yesaya mendeklarasikan dengan firman-firman itu. Hari ini mintalah urapan Roh Allah Bapa untukmu dan hidupanmu. Dan mendeklarasikan kepada Allah bahwa hari ini Tuhan, Roh Allah harus mengurapi aku. Dan setelah Yesaya diurapi, bangsa Israel, lihatlah, mulai membangkit dan membangun. Menjadi bangsa yang maju. Segala hal sosial telah diubahkan. Komunitas diperbaikan dengan perintah-perintah baru. Di dalam Kejadian, hukum Taurat termula mereka menulis ada 613 perintah-perintah. Lalu dikurangi sampai 10 hukum Taurat. Ingat gak ada di dalam Keluaran. Dan juga di Mika dijadikan 3 untuk berjalan dengan rendah hati, berbuat adil dan dengan belas kasihan. Menurut Alkitab, setelah buku Yesaya telah menjadikan 15 buku dari nabi-nabi berikutnya. Nah, saudara-saudara, ini ada sesuatu yang sungguh menarik sekali. Di saat engkau membacakan Alkitab, setelah buku Yesaya adalah buku yang ditulis dengan nabi-nabi yang berikutnya, yaitu adalah ada 15 lagi. Jadi total dari Yesaya sampai ke Maliaki ada 16 nabi yang menuliskan. Dan itulah dalam sejarah ada jangka waktu 700 tahun. Yaitu engkau akan melihat bahwa dari setelah Yesaya ada buku Yeremia, buku Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Jona, Mika, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Hagai, Zekaria, dan Maliaki. 700 tahun kemudian, saudara-saudara, ada sesuatu yang ajaib telah terjadi. Tuhan menggenapi janji-janjinya untuk menyelamatkan umat-umatnya. 700 tahun kemudian di Lukas 4 pasal 4 ayat 18 ada Yesus Kristus berdiri di rumah ibadat dan membacakan ini. Mari kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ayat 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang,
Wow, seperti Tuhan Yesaya dan Tuhan Yesus sudah akrab ya. Yesaya waktu dia mendeklarasikan ayat itu, kota Babel adalah tanah pengasingan orang Yahudi. Dan Yesus Kristus berkata lewat buku Yesaya, setelah 700 tahun kemudian, umatnya bangsa Israel adalah dijajah oleh bangsa Romawi. Dan Yesus di situ, Kristus berdiri di rumah ibadat dan berkatakan ini. Seperti Yesaya berdiri berkata, Yesus juga berdiri berkata ini. Di zaman Yesaya, orang Yahudi telah di dalam pengasingan di kota Babel. Di zaman Yesus, orang Yahudi sedang dalam pengasingan di dalam kota di zaman Romawi. Tuhan memberikan mereka harapan sungguh luar biasa. Dan di ayat 21 ia berkata, lalu ia memulai mengajarkan mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara-saudara, kalau kami hari ini mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan Roh Allah mengurapi kami, percayalah, hari ini Tuhan ingin menggantikan sesuatu dalam kehidupanmu. Kalau engkau tidak puas dengan dengan kehidupanmu, hari ini adalah hari pertukaran akan terjadi, pergantian akan terjadi. Amin. Saudara-saudara, jadi ada satu pertanyaan bahwa Pastor, kalau kami sedang mengalami satu peristiwa yang begitu sulit dan begitu susah payah dan kadang-kadang fatal juga, bagaimana kami harus ke tempat yang pergantian ini? Nah, itulah Tuhan saya ingin memberikan engkau satu pengertian bahwa Yesus adalah pusat penukaran kami. Kami diizinkan oleh Tuhan untuk datang ke hadiratnya dan memakai situasi itu dan memakai waktu saat itu menjadi satu pusat penukaran. Dan Tuhan di dalam Yesaya 61 itu adalah satu pengundangan dari Tuhan untuk datanglah ke pusat penukaran ini. Maka itu saya ingin mendorong engkau kalau engkau telah mengalami kesusahan dan satu peristiwa yang mengeluhkan dan juga yang memberikan kami putus asa, datanglah ke pusat penukaran ini. Yesus adalah pusat penukaran ini. Saya ingin memberikan contoh. Ada 3 contoh yang saya ingin memberikan. Contoh pertama adalah kisah dari wanita Samaritan. Ingat gak wanita Samaritan di tepi sumur itu di Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Wanita tersebut telah gagal 5 kali dalam pernikahan. Dia adalah anggota kelompok agama yang gagal, merasa malu, dia tidak mau keluar. Seperti saya ada terasakan malu, tidak mau keluar. Dan wanita Samaritan itu hanya keluar di petang hari untuk mengambil air karena tidak mau ketemu siapapun. Di petang hari sungguh panas. Hidupnya wanita Samaritan itu satu demi satu perjalanan yang namanya perjalanan dalam kegagalan. Kalau wanita ini ada di antara orang-orang bangsa Yahudi, beliau yang akan memiliki rasa rendah karena wanita ini berbeda bangsa juga. Jadi ini juga hal-hal rasial ya. Dan inilah seperti contoh adalah kehidupan atas abu. Atasnya kepalanya ada abu. Apa yang telah terjadi? Yesus berbicara kepadanya dengan lembut, tegas dan penuh kasih. Dia menawarkan air kehidupan padanya. Dia menyerahkan dirinya kepadanya sebagai juru selamat. Hidupnya mulai berkembang di saat dia terima. Wanita itu terima, hidupnya mulai berkembang. Dia menemukan sukacita ketika Yesus meletakkan karangan bunga di kepalanya. Wanita Samaritan telah menukar hidupnya di pusat penukaran Yesus dan diberikan penghiasan kepala yang indah. Nah, kisah kedua adalah seorang penguasa Yahudi yang bernama Yairus memiliki seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang sakit parah. Dia berada di ranjang kematiannya. Rumah itu dipenuhi dengan keputusasaan. Setiap hati menjadi seperti padang gurun. Dan saat kehidupan anak muda itu berlayu di depan mata mereka, matanya berlayu, mereka menangis, sudah kering sampai tetes air mata sudah berkering. Dan Yesus telah memasuki rumah dan mengangkat gadis itu dan memberikan kehidupan dan kesehatan lewat tumpangan baru itu. Saudara-saudara, ini adalah urapan dengan minyak
Wajah-wajah yang dulu digambar dan terjepit dalam kesedihan sekarang berkilauan karena sukacita. Tuhan Yesus sudah meletakkan minyak yang sukacita kepada mereka. Amin. Di saat itu, dalam pusat penukaran itu, Yesus telah menukar kesedihan dan keputusasaan Yairus di pusat penukarannya untuk sukacita. Amin. Dan kisah ketiga, ada seorang putra meninggalkan rumah dengan warisannya dan menyia-nyiakan dengan pemberontakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Akibatnya anak yang hilang. Dia kehilangan harga dirinya, tujuannya, keinginannya untuk hidup. Seorang pria yang hancur dan kehilangan moral. Roh anaknya menjadi yang lemah. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke ayah dan rumahnya. Dia disambut dengan pesta perayaan. Kemurahan hati bapaknya yang memaafkan telah mengembalikannya ke keluarga. Lalu dia diberikan jubah terbaik di rumah. Itu diletakkan padanya. Kepastiannya adalah mantel pujian yang diberikan oleh bapaknya. Anak yang hilang telah menukarkan di pusat penukaran itu apa yang dia telah disia-siakan di pusat itu, dan dia telah dikembalikan kehormatan dan penerimaan di rumah bapaknya. Ini adalah pertobatan yang ilahi. Ada banyak kisah nyata yang lain yang dapat kami ambil dari Alkitab, bagaimana Yesus menjadi pusat penukaran di dalam hidup semuanya. Saudara-saudara, transaksi kemenangan, hormat, pengharapan, kesehatan, kemakmuran, dan kehidupan kekal ini telah tertanam di dalam sifat kehidupan yang Allah ciptakan dalam Yesus Kristus. Abu kekecewaan digantikan oleh karangan harapan. Duka atas dosa yang digantikan dengan minyak keselamatan. Depresi atau keputusasaan yang digantikan dengan mantel pujian dari Tuhan yang membuat semua hal baru. Amin. Seperti bahasa Inggris katakan, He makes all things new again. Yang terakhir, apa yang akan kita harus lakukan setelah kita melakukan pertukaran itu? Ya, setelah kami sudah menukar dalam pusat penukaran itu, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengubah pola pikiranmu dan juga dalam kehidupanmu, Tuhan sekarang mengundang engkau untuk berubah sifat dan berubah pikiranmu dan berubah tingkah lakumu. Mari kita bacakan di Yesaya pasal 6 ayat 1. Inilah panggilan Yesaya oleh Allah. Ini juga akan menjadi panggilan semuanya di saat kami di dalam tempat pusat pertukaran itu. Di pasal 6 ayat 1 berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan di ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, kekudusan Tuhan akan meliputi hidupmu dengan kemuliaannya. Pertanyaanku adalah, bagaimana kami bisa hidup dalam kekudusan? Yang pertama, kekudusan adalah pilihan. Kita harus berminat untuk memilih cara hidup kekudusan kami. Kekudusan bukan berbuat yang suci, yang benar, yang di mata manusia. Tapi kadang-kadang malah kesucian manusia itu mencurigai. Kekudusan bukan berbuat sesuatu baik di mata manusia. Karena manusia selalu mengharap sesuatu sebagai balasannya. Hatinya tidak saleh. Jadi bagaimana kami bisa memilih kekudusan kalau kami tidak tahu apa yang kami harus memilih di dalam kekudusan itu? Saudara-saudara, kekudusan adalah kasih Tuhan. Hari ini di saat engkau memilih kasih Tuhan, engkau
akan dianggap menjadi seorang yang benar, dianggap menjadi seorang yang kudus. Karena kasih Allah Bapa adalah kasih yang sungguh kudus, yang sungguh murni sekali. Tidak ada kasih yang lain selain Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat-umatnya. Ini adalah kasih yang murni sekali. Ingatlah di dalam perintah Tuhan yang tadi saya sudah jelaskan. Dari mula perintah Allah ada 613 perintah dan dikurangi jadi 10 di Keluaran, dan lagi dikurangi lagi jadi 3 di buku kitab Mika. Dan Tuhan sendiri yang Yesus digenapi dengan nas ini, ingat gak di Lukas 4? Dia berkata Tuhan mengurangi lagi di Lukas 10 26-27 menjadi 1. Apa itu artinya? Di ayat 27 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih ilahinya, kasih Allah Bapa, mengasihi Dia di saat kami memberi keputusan untuk saya hari ini ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Itu Tuhan akan membukakan, itu adalah satu jalanan menuju ke kekudusan. Amin. Yang kedua, kekudusan adalah kepisahan dari dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kami membahaskan ayat ini, engkau akan dijelaskan bahwa ini adalah pertanyaan mengenai kepilihan juga. Berarti kita harus memilih kehendaknya. Yang kedua adalah memilih kehendaknya Dia. Yang pertama adalah kita memilih kasih-Nya. Yang kedua, kami memilih kehendaknya. Karena kehendaknya Tuhan akan memberikan kami satu prioritas terhadap segala tindakan-tindakan dan tugas-tugas Tuhan yang memberikan untuk kami. Contoh, kalau engkau berdoa di dalam penghasilan dari doa itu, Tuhan berkata kepada engkau, hari ini berpuasalah untuk aku, berdoalah, ambillah waktu 1 jam saja di siang, engkau jangan makan siang, dan ambillah waktu untuk saya, berpisahkan engkau dari yang lain untuk berdoa bersama saya. Apakah engkau taat, bisa langsung taat? Apakah engkau berkata, oh Tuhan, hari ini pas-pasan bosku ingin mengundang saya pergi makan, ajak makan, dan dia akan mentraktirkan saya makanan. Apakah engkau bisa berani untuk mengorbankan diri sendiri bahwa menolak pengundangan itu dan siap untuk mempisahkan dari mereka ke tempat Tuhan tentukan, dan kami berdoa bersama Dia, dan disitulah Tuhan akan membangkitkan engkau dan juga membangkitkan suasana engkau dan juga dan wilayah engkau. Itulah pengorbanan, sesuatu pengorbanan yang saya rasa seorang Kristen, seorang yang percaya harus melakukan. Pengorbanan dalam diri sendiri untuk memisahkan dirinya dari yang lain. Kalau engkau hari ini berdoa, Tuhan, aku masuk ke tempat pusat penukaranmu. Dan Tuhan, saya siap untuk engkau menukarkan segalanya untuk kebaikanmu. Ambillah kesusah payahku dan nasibku yang begitu parah digantikan dengan kasih-Mu, dengan tujuan-Mu. Dan di saat kami menyerah, kita harus mengikuti kehendak-Nya. Kehendak-Nya Dia akan membuka pintu dan membuka jalan untuk kami untuk bertaat dan mengikut Dia. Tuhan selalu berkata, mari mengikut aku. Dia tidak berkata kepada semuanya, ayo, saya ingin menjadikan engkau menjadi seorang pemimpin. Tidak. Tuhan berkata, marilah, ikutlah aku.
dan ikutlah contoh-contoh aku. Dan dari contoh-contoh aku, dalam pengikutan itu, engkau akan menjadi penjala untuk manusia. Dan itu adalah pemimpin, jadi pemimpin. Ikutlah Tuhan dulu baru bisa jadi pemimpin. Kehendak Tuhan adalah untuk kami, untuk mengikut Dia dan mendengar suaranya Dia dan bertaat kepada Dia. Dan kami, di saat kami sudah bertaat kepada Dia, Tuhan akan membentuk kami dan akan melindungi kami dan akan siapkan kami untuk menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan kemenangan. Saudara-saudara, kerinduan saya adalah kehidupan kalian semuanya akan menjadi kepala bukan ekor. Kerinduan saya adalah kalian semuanya bisa masuk ke dalam pusat pertukaran itu dan menjadi panglima kemenangan untuk Tuhan. Saudara-saudara, sebentar lagi saya ingin mengundang kalian untuk berdoa. Yang pertama saya ingin mendoakan untuk yang belum pernah kenal Yesus sebagai juru selamatmu, dan engkau terharu dengan firman ini dan engkau ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Mungkin dalam pikiran kalian bahwa engkau telah meninggalkan kampung halamanmu untuk bekerja di Singapura dan meninggalkan keluargamu, dan di sini engkau seperti orang asing dan sedih dan ada kesepian. Hari ini Tuhan ingin mengundang engkau datang ke tempat pusat pergantian itu dan bawalah nasib-nasibmu itu kepada Tuhan, supaya Tuhan menggantikan dengan takdirnya Dia di dalammu, supaya kehidupanmu masa depan menuju kemuliaannya, karena engkau telah terima Yesus sebagai juru selamatmu hari ini. Yang ingin terima Yesus sebagai juru selamatmu hari ini, ikutlah aku di saat kami berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku membutuhkan dan menginginkan Engkau. Saya minta maaf atas dosa-dosa saya. Bersihkan dan hapuskanlah dosa-dosaku dengan darah-Mu. Terima kasih Engkau telah menukar keselamatanku di atas kayu salib. Saya menyambut-Mu, Roh Kudus, ke dalam hatiku dan ke dalam hidupku. Sejauh yang saya tahu caranya, saya memberikan dan menyerahkan hidupku kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Saya ingin berdoakan untuk yang telah mendengar firman ini, supaya Tuhan menemukan engkau di tempat pusat pergantian itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas tempat pusat pergantian yang Engkau telah lakukan di Kalvari. Saya ingin menjalani kehidupan yang telah dibangkitkan seperti yang dijanjikan oleh Roh Kudus. Saya ingin dan berdoakan untuk komunitasku dibangkitkan untuk kerajaan Allah. Saya menyambut Roh Kudus sekarang untuk kemenangan-Mu dan keindahan-Mu di dalam hidupku. Dan saya menyatakan seperti Nabi Yesaya berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik dan kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pusat pergantian ini, Tuhan, ada satu pertukaran, bahwa Tuhan mulai hari ini, Tuhan, kami akan hidup dalam wilayah komunitas yang dibangkitkan oleh Tuhan. Yang percaya semua katakan amin. Have a blessed weekend. Tuhan berkati engkau, and have a blessed week ahead.